Smartphone yang punya harga murah, speknya tuh emang gak akan bisa mewah, desainnya juga biasa aja. Tapi kok ganteng. Sebelum itu, kita enaknya kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Eka Maulana Karyadi dengan NIM 4090053, semester 1 kelas TIB. Kali ini kita bakal review Vivo Y16, punya desain yang lebih mahal dari bandrol harganya. Framenya ngotak dengan garis yang tegas, persis saya seri flagshipnya. Desain seperti ini mereka kasih nama Vivo Dynamic Design. Ini HP sejutaan loh, ada garis-garis kayak begini dan terlihat mahal. Ini finishingnya pakai kristalin matte, finishing yang biasanya ada di smartphone Vivo kelas tengah. Dan finishing ini itu anti sidik jari, dan Vivo klaim lebih tahan goresan, nggak kelihatan kotor pas dipegang. Terus modul kameranya ini juga unik, mengotak kayak begini. Saya kira ini ada punuknya ya, atau ada framenya gitu. Ternyata enggak loh, ini satu kesatuan antara bodi belakang sama kameranya. Keren kan? Vivo Y16 tersedia dalam dua varian warna, yaitu Drizzling Gold dan Stellar Black kayak yang saya pakai. Udah, ini aja lebihnya. Saya kira itu aja, tapi ternyata Vivo masih ngasih HP ini sertifikasi IP53 Flash Proof dan Dust Proof, yang artinya Vivo Y16 ini tahan sama percikan air dan debu. HP sejutaan mana yang ngasih sertifikasi kayak begini? Kagak ada. Buat kamu yang pengen pakai HP ini dalam jangka waktu yang lama, secara teori sih ya HP ini tuh punya durability yang lebih baik dalam hal kena air dan debu jalanan ya, bukan jatuh. HP manapun kalau jatuh ya bisa rusak. Katanya tahan percikan air. Enaknya kita tes. Ajudan siap? Siap. Yo. Ini basah kan? Kita tes. Masih nyala kok. Nih kita buka YouTube. Desain dan sertifikasi IP ini adalah kelebihan dari Vivo Y16 ini. Sisanya gimana? Well, kalau layarnya ini lumayan ya. Resolusi tentu nggak Full HD ya. HD saja emang standar. Resolusi di kelasnya sih. Warnanya juga biasa aja. Panelnya IPS berukuran 6,51 inci dengan desain yang Vivo kasih nama Ultra All Screen. Agak kecewa dikit buat naruh kamera selfie. Respon layarnya masih asik, masih responsif dan no delay. Buat layarnya saya juga nggak ada keluhan. Bezelnya juga nggak tebel-tebel amat lah. Paling ini aja sih, bezel bawahnya lebih tebel dari sisi yang lain. Dan ini sebenarnya hal yang biasa sih. Saya bingung mau ngeluh apaan, karena layarnya ini tuh pakai panel IPS. Fingerprint tuh nggak bisa ditaruh di bagian dalam layar ya, bagian bawah layar gitu. Nah, fingerprintnya ada di tombol power, which is seperti yang kalian tahu, saya malah lebih suka kalau ada di sini, lebih natural. Pas pegang HP-nya, jempol tuh udah otomatis parkir di situ. Responnya juga nggak lemot, walau tentu nggak secepat HP flagship. Ya standar aja lah. Tapi tentu ada catatan di sini ya. Vivo Y16 ini tuh masih pakai chipset MediaTek Helio P35, sebuah chipset yang menurut saya cocoknya tuh buat kegiatan sehari-hari aja. Mau main game sampai 7 jam bisa sih, asal bukan game berat gitu. Mobile Legends bisa, Eternal Evolution juga bisa. Bisa di sini tuh playable aja ya. Tentu nggak semut-semut amat. HP ini support Ultra Game Mode 2.0 dan Multi Turbo 5.5. Dan waktu main game kita bisa aktifin mode boost. Jujur emang performanya kerasa naik. Game jadi kerasa lebih smooth dan nggak patah-patah banget. Ini HP 1 jutaan bro. Ya walaupun grafiknya harus di set di minimum.
Pas dipakai main juga nggak berasa panas banget. Karena Y16 ini ternyata punya teknologi cooling system. Buat penggunaan sehari-hari, saya rasakan kadang masih terasa jeda ya antara swipe kiri kanan gitu. Bisa dipakai, jelas bisa. Hal yang sedikit mengobati itu adalah RAM yang dipakai. Udah 3 GB plus 32 GB RAM. Memori internalnya juga dikasih 32 GB. Itu juga masih bisa kamu tambahin pakai micro SD hingga 1 tera. Baterainya 5000 mAh, which is good. Saya tuh masih penasaran, sebenarnya Vivo tuh kenapa ya, caranya gimana gitu masukin kapasitas yang lumayan dengan bodinya tuh ramping loh. Ini tuh terjadi di semua lini produknya. 8,19 mm doang tebalannya. Dan buat ketahanan baterai, tanpa main game sih tahan seharian. Sementara buat ngecasnya untung udah tipe C di 10 watt aja. Untuk kamera, ternyata ada 3 buah kamera di HP ini. 1 di selfie kamera dan 2 di kamera belakang. Saya kira kamera belakangnya ini di bagian bawahnya. Ini tuh kayak ada dua kamera gitu di satu ring gitu. Ternyata cuma 1. Jadi setupnya itu di belakang resolusi 5 megapiksel dan 2 di belakang yang masing-masing beresolusi 3 megapiksel dan 2 megapiksel depth sensor. All triple mode kamera di Y16 ini bisa dipakai buat foto bokeh dan foto makro. Kualitas kameranya dibilang bagus ya enggak ya. Kayak gimana ya? Ya namanya juga habis jutaan sih, gimana sih? Tapi kalau hanya dengan parameter foto yang cukup, kamera di HP ini sebenarnya udah cukup. Dalam kondisi cukup cahaya, fotonya tuh cukup oke. Dengan detail yang masih kerasa ala kadarnya. Foto low light juga cukup aja, nggak ada unsur wow-nya. Tapi tetap bisa kepake menurut saya. Dan kamera depannya punya resolusi 5 megapiksel yang dilengkapi dengan aura screen light. Ada berbagai fitur yang kepake banget kayak mode dokumen, live mode. Ada berbagai fitur yang kepake banget kayak mode dokumen, live mode, time lapse. Jadi ada baiknya mending kalian langsung lihat aja sampel kameranya. Oke, minta banyak di smartphone harga 1,5 jutaan tentu nggak bijak. Buat Vivo Y16 ini menurut saya masih masuk. Ya, saya tuh punya concern soal chipset MediaTek P35. Ya mungkin udah terlalu sering malang melintang di smartphone entry. Bukan chipset baru soalnya, cuma sampai ini. Kalau kita ngomongin desainnya ini cakep bener. Nggak ngasih tahu kalau harganya tuh cuma jutaan. Udah gitu hadirnya sertifikasi IP rating juga menambah nilai lebih dari smartphone ini. Smartphone ini tuh emang buat kamu yang punya budget terbatas. Tapi itu punya smartphone yang sekedar chat atau sosmed, tapi mau smartphone-nya kandang dan tahan sama kondisi outdoor kayak kehujanan atau debu jalanan. Ya sekian aja pendapat dari saya soal Vivo Y16 ini. Kayaknya itu aja sih dari saya. Ya kesimpulannya nih HP worth it buat harian sama main sosmedan. Tapi ngeliat desain kayak HP mahal ya, padahal ya cuma 1 jutaan. Udah kali ya itu doang. Saya Eka Maulana Karyadi, sekian dari saya. Terima kasih. Yeah.